Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada siapapun orang yang pernah menfitnah saya, menjauhi saya, menjolimi saya karena saya masuk Islam. Karena Andalah yang membuat saya jadi semakin kuat. Oke. Dengan Jadi, itu saya makin bertekad. Alhamdulillah, ternyata ya tempaan harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi washabihi wa man. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di waktu yang sangat istimewa dan kesempatan yang sangat istimewa, dan juga kita kedatangan bukan kita kedatangan sebenarnya, Van ya. Kita mendatangi sosok yang sangat istimewa nih, Van. Ya. Kita sapa sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di Masjid Cikeas ya. Di masjidnya Kohani Kristianto. Nah, mungkin hari ini kita bakalan ngobrolin banyak nih tentang aktivitas terakhir Kohani ini apa aja sih, terutama di pergerakannya sebagai pengurus di Mualaf Center Indonesia ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget hal. Kita tahu sepak terjang beliau seperti apa dan segala macamnya. Jadi insya Allah ini akan sangat seru ya. Jadi seperti tadi disampaikan sama Irfan kok. Ya, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau yang rutin pasti Bina Mualaf. Terus sekarang juga sedang lagi wakafin mobil, kita butuh mobil. Jadi masjid ini akan punya 4 mobil ambulan, mobil jenazah, mobil angkutan barang gratis, dan mobil belajar. Jadi 4-4-nya sudah ada mobilnya, alhamdulillah. Tinggal mudah-mudahan Allah mudahkan lagi dengan biayanya. Ini kita lihat ini alhamdulillah ini megah sekali. Ini Masjid As-Siddiq ya. Dibangun baru setahun yang lalu ya. Keren banget, Van ya. Dari luar nanti kita bisa kasih foto-fotonya nih teman sahabat-sahabat Inspire. Ini inspiring sekali. Ini berapa luas tanahnya? Untuk saat ini yang saya bisa sebut 2 hektar dulu. 2 hektar. Oh, jadi di luar masjid juga ada sebelah itu masih kita tapi yang diperuntukkan hanya 2 hektar dulu. Jadi apa yang unik dari masjid ini? Yang kita dengar ini satu-satunya masjid yang punya tempat menghapus tato. Nah, itu benar nggak tuh? Alhamdulillah ya, kita ada mesin hapus tato di masjid ini, dan mudah-mudahan masjid ini jadi masjid yang bermanfaat, bukan megah bangunannya tapi nggak bermanfaat dunia akhirat. Masjid ini satu-satunya masjid hapus tato, masjid ini yang punya rumah singgah, masjid ini ada kamar mualaf, ada kamar musafir. Kalau nggak punya uang sakit ke masjid ini. Masjid ini ambulannya gratis 24 jam. Ada juga mobil belajar, ada mobil angkutan ya. Mari bersama-sama kita makmurkan masjid karena Allah. Jadi ini berlokasi di kawasan Cikeas. Alamat lengkapnya di? Ini Jalan Raya Alternatif Cimanggis. Di ujungnya ini Jalan Tol Cimanggis. Alternatif Cimanggis, di ujung itu Jalan Alternatif Cimanggis. Ke sana ke arah Cikeas ya. Oke. Jadi semua ada ya di masjid ini berarti ya. Jadi aktivitasnya juga banyak. Jadi sudah disediakan untuk para mualaf ya. Bisa beraktivitas. Semua mualaf muslim silahkan. Tadi untuk musafir ya disediakan. Musafir juga ada. Masya Allah. Mungkin kita bisa flashback lagi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan itu awalnya bergabung dengan Mualaf Center Indonesia, bisa bertemu dengan Steven ya. Kapan dan gimana? Iya, 2013 saya masuk Islam, terus saya waktu itu belajar sendirian, merasa waktu itu sendirian. Terus yang namanya Mualaf itu mencari teman. Ada nggak sih orang-orang lain yang masuk Islam kayak saya gitu? Ternyata ada komunitas medsos waktu itu namanya Mualaf Center, masih belum berbadan hukum. Dulu masih bentuknya medsos ya? Iya, masih Facebook, kan zamannya Facebook tuh. Nah, terus akhirnya kita ketemu. Setelah kita ketemu, kita bikin yayasan di Indramayu September 2014, namanya Mualaf Center Indonesia, berbadan hukum resmi. Kalau sebelumnya, jauh sebelum saya udah ada Mualaf Center. Jalannya panjang ya. Selain di Mualaf Center Indonesia, kita juga dengar tentang Ikhlas Foundation ya. Mungkin bisa diceritain Ikhlas Foundation ini apa sih hubungannya dengan, ada nggak sih hubungannya sama Mualaf Center Indonesia? Ada. Atau memang ada kolaborasinya. Badan hukum yang berbeda gitu. Badan hukumnya berbeda, tapi berkolaborasi. Steven juga di dalamnya termasuk penasihat. Gitu. Cuman bedanya begini, kalau di Mualaf Center pasti orang nyumbang
ke mualaf center, ke rekening mualaf center, itu akadnya mualaf. Sebagai mualaf? Iya, boleh nggak saya kasih ke muslim atau muslimah? Nggak boleh. Nggak boleh, karena area untuk mualaf. Sedangkan setiap hari banyak sekali saudara kita muslim yang susah. Terpanggilnya di situ. Ya udah, bikin Ikhlas Foundation. Ikhlas Foundation adalah cara Allah mengajari saya ikhlas. Saya dulu pernah kehilangan, masuk Islam ya, kehilangan harta nggak masalah, jabatan nggak masalah, istri cari lagi, gitu kan. Apa sih? Begitu kehilangan anak, gimana rasanya gitu kan? Nah itulah Allah ajari saya ikhlas. Jadi Ikhlas nama anak saya 3, yang besar itu Denis Ikhlas Hanison atau bin Hani, saya pikirnya Hanison. Yang kedua Daryl Sabar Hanison, yang ketiga Salih Hafid Menda. Yang keempat, alhamdulillah baru keguguran seminggu ini gitu. Insyaallah, barakallah. Insyaallah nanti Allah ganti. Insyaallah. Jadi Ikhlas ini yang kami dengar, Ikhlas ini adalah penghafal Quran. Betul gitu. Betul. Nah, sampai saya berapa juz sampai beliau? Ya lebih kurang 5. Dia mainnya sama Fajar. Tahu Fajar Abdurrahman? Iya. Yang ada di salah satu yang masuk di TV juga ya? Iya, Fajar itu teman mainnya dari dulu. Terus ada teman-teman yang di Mekah juga banyak. Gitu. Setiap hari juga banyak yang main. Ya rata-rata yang mengenal dia, alhamdulillah. Anak ini hidupnya bermanfaat dunia akhirat. Masya Allah. Jadi foundation. Ya. Jadi Ikhlas Foundation. Karena dulu tuh kenapa ikhlas tuh? Ikhlasnya tuh dulu nggak ikhlasnya tuh itu kan cita-cita saya gitu yang hilang. Jadi orang tua semua gagal mendidik anak kecuali gitu. Ada nih, anak saya sukses, anak saya bangun masjid, anak saya nyumbang puluhan miliar, anak saya habis hartanya buat Islam, belum tentu dia masuk surga. Anak saya jadi pejabat konglomerat, belum tentu dia masuk surga. Saya pengen sekali bisa bilang, anak saya penghafal Quran 30 juz, bapak ibunya kata dikasih mahkota. Jadi kita bukan orang tua yang sukses kalau anak kita bukan penghafal Quran. Kalau kita mau sukses, jadikan anak kita penghafal Quran 30 juz. Dan itu jaminannya jannah. Baru Anda disebut orang tua yang sukses. Tadinya itu cita-cita saya, itu diambil sama Allah gitu kan. Dan diambilnya belum usia balik. Iya, 6 tahun 3 bulan 3 hari. Betul. Jadi masih memayis masih. Ya, jadilah itu satu semangat saya. Oke, kalau gitu saya harus lebih ikhlas lagi gitu. Karena memang saya harus akui, sakit nggak kehilangan anak, sakit. Sedih nggak? Sedih banget gitu. Apalagi di 3 kali meninggal, 3 kali hidup, hadiah banget itu. Ya akhirnya ya inilah keikhlasan. Nah, kalau saya share videonya, tanya dokternya, ada video buktinya. Rabu itu meninggal, jam 7, jam 9 bangun lagi. Jadi batang otak ya sudah mati, dia hidup lagi gitu. Kamis meninggal, hidup lagi. Jumat, itu pas aja Jumat meninggal udah gak hidup lagi, nol semua. Dan itu ratusan orang yang datang yang lihat. Menanti hari Jumat, Masya Allah. Iya. Kayaknya memang menanti hari Jumat. Gak usah menanti, sebenarnya kan udah ada dalilnya dia di surga gitu. Itu dia, jadi makin sempurna lagi nih. Iya, Masya Allah. Sangat menginspirasi sahabat-sahabat. Van, punya pertanyaan apa lagi nih? Kita kayaknya banyak banget yang kita pengen tanya karena materi tentang Kohan itu dari kemarin sampai kita ngobrol tuh kok. Kita nanya apa nih? Kayaknya sementara kita sendiri kan punya durasi. Ini it's gonna be very seru banget gitu. Terakhir tuh ya, yang saya pernah tahu tuh Kohani juga punya peternakan ya. Ya, peternakan itu bukan punya saya sebenarnya. Itu proyeknya bersama, punya Allah, punya umat. Jadi alhamdulillah saya ada toko bangunan, saya ada mie ikhlas. Sebentar lagi kita buka toko mie. Silahkan makan mie, ya namanya mie ikhlas. Mie ikhlas di mana? Di Jalan Raya Transyogi. Transyogi? Iya, di depannya kalau di map MS Futsal seberangnya persis. Ya buat yang suka sama makan mie. Jadi silakan, kenapa saya bikin mie? Kita harus nyoba abis ini. Ya, kenapa saya bikin mie? Karena ternyata penyebab kanker terbesar di antaranya adalah mie. Indomie, Supermie, 6 bulan saya di rumah sakit, 6 bulan saya survei, ya itu racun semua yang Anda makan. Apa bedanya mie yang itu dengan mie yang itu? Mie instan itu dibuat dengan bahan kimia dan terbuat dari tulang yang nggak boleh kita makan juga, dan itulah salah satu penyebab kanker dan penyakit lainnya, racun. Lalu saya bikin mie, alhamdulillah kita ada mualaf kan banyak, ada yang chef namanya Chef Richard tuh enak bikin mie-nya. Bilang oke, bagi ilmu kamu karena Allah, ajari yang nanti kita buka, kamu ajari yang masak. Dan jualannya gimana? Insya Allah jualannya Anda boleh datang, makan sepuasnya, bayarnya pakai kotak amal, seikhlasnya. Silahkan bayar karena Allah. Gitu. Itu udah berjalan berapa lama? Sekarang sedang dirapikan tempatnya. Oke.
Nah, yang tadi ditanyain sama Irfan itu di mana? Apa peternakan? Peternakan itu adanya di Cijeruk. Itu juga amanah dari Allah, di mana sebenarnya kita berpikir sama ini, kok kita ini sering dibilang minta menggalang dana lah gitu ya. Kapan kita mencetak uang sendiri dengan bisnis kita gitu. Jadi bagaimana punya pahala yang mengalir cukup dengan uang 100.000 misalnya, 1 juta, tapi dikumpulin, tapi mengalir. Salah satu terbukti itu sumur. Kita sering bikin sumur, namanya kita kasih nama Sumur Usman. Kan sekarang jadi kebun kurma kan. Masya Allah. Nah, sekarang seluruh nabi adalah penggembala domba. Kita sudah beternak domba cukup lama. Ya, nggak lama juga sih, cuma 30 tahunan. Masya Allah, 30 tahun. Satu pejantan dengan 10 betina itu menghasilkan minimum 30 domba dalam setahun. Atau 1:1 BIP-nya dalam 4 bulan. Memang produktif sekali ya. Produktif sekali. Dan domba nggak ada domba gila, flu domba gitu. Kalau domba bawaannya pokoknya kawin aja gitu. Iya. Dan dia termasuk yang imunnya lebih kuat ya daripada imunnya kambing kuat, biasa ya. Kan dia kan kena hujan segala macam dia. Selain domba juga ada ayam. Nanti kita punya ayam kampung yang ya dari telur. Produksi telurnya juga ya berarti. Iya, dari telur jadi ayam potong 45 hari. Di Bogor ya? Cepet. Ya. Itu proyek rahasianya Ustadz Aher itu yang nanti kita buka. Ustadz Aher. Iya. Jadi niat awalnya ini mau menggerakkan ekonomi umat sendiri. Ya, insya Allah. Umat Islam ya. Ya, bisa kok. Oke. Semoga jadi inspirasi dari sahabat-sahabat sekalian. Kalau Kohani aja bisa, kita harus bisa dong. Oke. Nah, saya ada pertanyaan. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke kalau yang kita perhatikan dulu Kohani itu umumnya orang mualaf itu kan setelah masuk Islam ya dia kembali melakukan aktivitasnya, namun kemudian dia sudah bermeluk agama Islam. Tapi yang kami lihat dari sosok Kohani adalah setelah menjadi mualaf justru malah semakin berjuang gitu loh untuk tegak sekali dan kalau boleh saya bilang agak vokal ya gitu ya, cukup vokal gitu di jalan ini. Sebenarnya Kohani mengalami ada masa-masa di mana ada tekanan atau intimidasi seperti itu nggak sih? Wajar sih kalau tekanan, terus intimidasi, dimusuhi, difitnah itu biasa. Itu dan itu anugerah. Mungkin teman-teman saya yang di Samarinda, karena seperti tinggal di Samarinda kan? Oh, Samarinda. Ya, ada yang namanya Devia Sherly, Pak Wang Faruk dan keluarganya, terus teman-teman saya banyak lah. Mereka jadi saksi bagaimana ketika itu saya dihabisi dari berbagai hal ya. Alhamdulillah nyawanya enggak. Tapi ya, alhamdulillah dengan begitu, bismillah itu. Ya, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada siapapun orang yang pernah menfitnah saya, menjauhi saya, menjolimi saya karena saya masuk Islam. Karena Andalah yang membuat saya jadi semakin kuat. Okay. Dengan jadi, itu saya makin bertekad. Alhamdulillah, ternyata ya tempaan memang harus ada. Betul. Jadi terbentur malah terbentuk gitu ya. Iya, tapi what doesn't kill you make you stronger gitu ya. Kalau dilihat kan kita sering lihat tuh video-video di Instagram gitu ya. Kohani ini pokoknya apapun yang demi kepentingan umat gitu ya. Yeah, stand out ya. Stand out paling depan. Enggak lah, sama-sama. Sebab itu kewajiban kerja kan sama aja. Sebelum saya muslim, kan saya penginjil. Coba cari tahu dulu, ada jejak digitalnya. Beberapa tim saya yang di gereja udah masuk Islam. James Selose itu udah masuk Islam, penyanyi. Keluarga pendeta. Terus teman lama saya Tommy Ali udah masuk Islam. Terus ya yang beberapa saya nggak mau sebut namanya, tapi yang masih Nasrani dan berteman, Chris John petinju itu penginjilan bareng sama saya. Jadi kegiatan saya sama aja. Kalau dibilang tiap hari ngurusin orang, ya di Kristen begitu juga dulu. Terus habisin harta, di Kristen juga seperti itu, nggak ada bedanya. Bedanya adalah dulu saya melakukan itu bukan untuk Allah. Sekarang saya melakukan itu untuk Allah dan karena Allah dan semua milik Allah. Gitu. Dan kita memang harus terus bergerak ya. Ya. Bisa. Karena percuma dong masuk Islam. Anda masuk Islam lalu dikasih hidayah, yang paling mahal hidayah. Yang paling berharga di dunia ini hidayah. Betul. Setelah diberi hidayah, Anda masuk Islam, Anda berubah dari kafir jadi Islam. Tapi masih cari dunia. Masih cari dunia, buat apa masuk Islam? Balik kafir. Karena di kafir Anda akan dapat dunia. Pasti. Makanya temanya mereka kan kalau orang gereja sebutnya Betani, the successful family, sukses. Kenapa orang-orang kafir hidupnya lebih sukses? 1000 orang terkaya
nggak ada yang Islam. 100 orang terkaya dunia, nggak ada yang Islam. Gitu ya. Iya, pasti kafir. Kenapa? Ya kasihan. Kafir itu harus sukses di dunia. Masa iya di dunia sengsara, hidupnya miskin, susah, mati masuk neraka, double. Buat kita, mau kaya kita bersyukur, mau miskin kita berbagi, segala keadaan baik buat kita. Tadi kan salah satu aktivitasnya di masjid ini, di Asibik ini kan memberikan mobil gratis ya, mobil gratis, mobil jenazah. Oh iya, kita lihat tadi tuh ada satu ya. Itu mobil Fahani juga ya? Ya, itu mobil, Masya Allah, itu mobil ke-7 yang alhamdulillah Allah izinkan bisa diberikan, dan itu warisan ibu. Masya Allah, warisan ibu. Jadi itu kalau misalkan ada umat yang mau pakai, itu gimana prosesnya? Silakan, datang ke masjid atau hubungi nomor saya. Nomor saya selalu bisa dihubungi, tapi maaf kalau jawabnya lama. Ini nomor saya ini ribuan, isinya ribuan yang saya belum baca WA-nya. Terus nomor saya 08398996 kali. Atau nanti saya kasih nomor, hubungi aja. 24 jam. Kalau perlu datang saya yang sendiri-sendiri nih mobil, ambil bawa. Jadi saya ada ambulan, Serena cukup mewah alhamdulillah. Jenazah itu L300. Kalau yang butuh-butuh angkut barang, mau pindahan di situasi pandemi ini, ekonomi lagi susah, kita ada Suzuki Carry pickup terbuka, silahkan pakai juga. Pengen belajar mobil belum bisa nyetir, gantinya berkuda, ibu-ibu silahkan, kita ada mobil Honda Civic Accord. Terus ibu-ibu yang punya tato atau pengen buang flek muka, wajah yang suka tapi jangan nggak suka make up atau ada tatonya, kita ada mesin kecantikan juga, ratusan juta mesinnya di belakang harganya. Masya Allah. Jadi semua untuk umat ya? Insya Allah, karena semua juga dari Allah. Masya Allah. Bukan punya kita juga, punya Allah. Jadi visi besarnya masjid ini mau kemana? Visi besarnya masjid ini menjadi masjid yang diridhoi Allah. Visi besar ini jadi masjid bukan masjid goror. Ada masjid di sekeliling kita yang masjidnya besar. Nauzubillah korupsi. Sedang diperiksa di Polres Bogor. Google aja, saya nggak sebut namanya. Ada banyak masjid yang punya saldonya ratusan juta miliaran, nggak berguna buat umat. Insya Allah masjid ini nol saldonya. Kalau Anda nggak bisa makan, ke masjid ini. Nggak punya uang dan nggak dibantu, ambil apa yang bisa diambil di masjid ini, jual untuk Anda makan. Silakan. Jadi masjid ini harus bermanfaat dunia akhirat untuk jemaahnya, untuk umatnya. Masya Allah. Apa yang mau dibangun di sini selain masjid dan yang tadi sudah disampaikan sama Kohani? Di sini masih sangat luas, alhamdulillah. Jadi yang bangun masjid ini sebenarnya Bapak namanya Pak Sugiono dan keluarganya, mualaf istrinya. Terus ya intinya kita mau di sini, kita banyak hal yang kita bangun. Udah ada tempat pertemuan, balai pertemuan udah ada, ruang walimah udah ada. Ada panggungnya, udah disetting lah, tinggal antum kalau menikah lagi bilang. Itu saya yang setirin, saya yang nganterin. Masya Allah. Tempat walimahnya gratis, ada kamar musafir. Terus nanti di situ ada tempat-tempat usaha. Tempat usaha. Iya, Tanah Merah itu ada rekreasi, ya. Oh, rekreasi juga. Tempat rekreasi juga ada. One stop ya? One stop, insyaallah, bismillah. Jadi ya masjid ini mari kita makmurkan bersama-sama karena Allah, apapun masabnya. Di sini ada kiai, ustadz, ada Syekh, ada Habib, silahkan. Yang dibangun di sini ukhuwah Islamiyah. Sepakat. Iya, sepakat. Ukhuwah Islamiyah itu penting untuk kita, insyaallah. Alaikum bil jamaah. Semoga kita bersama-sama berjamaah. Wow. Saya sebenarnya sangat amazing gitu, terkait dengan apa yang bisa dilakukan Kohani sampai sebesar ini. Tadi kita belum banyak nanya soal suka duka. Nah, apa nih kok yang paling berkesan dari perjalanan selama ini? Kan boleh jadi ada beberapa orang yang paling saya kesankan, saya bisa beberapa teman saya bisa mendengar dia syahadat gitu, atau saya bisa melihat orang senyum pada saat kita beri sedekah. Tapi setiap orang kan pasti punya perjalanan yang berbeda-beda. Kalau Kohani bagaimana? Dalam keislaman ya? Ya. Saya bersyukur Allah sudah ambil anak saya, dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa istiqomah, masih bisa menjalankan semua ini, dan mudah-mudahan Allah tetapkan hati saya dalam Islam. Amin, amin ya Rabbana. Dan mematikan saya dalam keadaan apapun. Yang saya cari cuma satu, mudah-mudahan Allah kumpulkan saya di jannah. Karena memang kematian itu satu-satunya jalan yang indah. Tidak ada jalan yang untuk bertemu Allah dan Rasulnya kecuali kematian. Makanya siapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya.
Terakhir ya, kita udah cukup banyak lah ngobrol-ngobrol tadi sama Kohani, ceritain tentang perjalanannya bersama Mualaf Center Indonesia dengan mendirikan Ikhlas Foundation, terus ada beberapa gerakan-gerakan untuk umat gitu. Nah mungkin kebetulan ini kan kita lagi di hari kemerdekaan ya, 17 Agustus gitu. Dan dengan kondisi Islam dan umat saat ini di Indonesia, mungkin tanggapan Kohani seperti apa sih maksudnya, dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki di kemerdekaan ini ya? Di kemerdekaan ini itu seperti apa? Alhamdulillah kemerdekaan itu salah satu anugerah dari Allah. Kita tidak bisa bayangkan kalau Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda atau Jepang, nggak ada Islam seperti ini, nggak ada Islam sebesar ini. Jadi merdeka sejatinya buat saya pribadi dalam hal kemerdekaan Indonesia ini, kemerdekaan bangsa Indonesia sejatinya adalah selain mensyukuri nikmat Allah kita dibebaskan dari penjajah, sejatinya juga kita dibebaskan dari kekafiran, dari kekufuran. Kita harus menikmati, ya kita harus mensyukuri, terus kita mensyukuri, kita menjalankan apa yang harus kita jalankan dalam misi kemerdekaan ini, yaitu beribadah dan bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah itulah jalan keluarnya Indonesia menjadi negara maju. Tapi selama kita masih ribut soal agama seperti sekarang, ya inilah jadinya gitu. Karena ada 2 nabi baru selain Nabi Muhammad di Indonesia, dan nabi baru namanya Jokowi sama Prabowo. Kalian masih berantem gara-gara 2 orang itu, padahal kalian saudara kita karena nabi kita sama. Ya. Oke, sangat menarik. Terima kasih banyak Kohani atas apa yang sudah kita dapatkan ya. Insya Allah sebenarnya kita ada banyak hal yang kita ingin tanyakan lagi. Tapi mungkin insya Allah akan jadi sebab kita silaturahmi nanti selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Insya Allah kita akan support terus Kohani, sehat-sehat dengan keluarga. Semoga perjuangan antum Allah ridho dan tetap istiqomah. Oke, mungkin sementara kita akhiri dulu ya Van ya. Jadi insya Allah hari ini sebenarnya ada sebuah acara di Masjid As-Siddiq ini, itu ada hapus tato gratis. Jadi Masya Allah ini udah mulai banyak teman-teman yang berkumpul di sini, dan Insya Allah kita juga nggak sabar juga pengen coba lihat aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Oke Van ya, kita cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Mohon doanya. Wa iyyakum sama-sama. Oke, dari kami kita juga mohon undur diri untuk pamit. Nanti terkait ada komentar-komentar ataupun usul-usul terkait pembicara-pembicara yang lain atau narasumber yang lain yang antum semua ingin usulkan, boleh di kolom komentar di bawah. Nanti untuk nomor handphone Kohani kita izin untuk kita taruh di deskripsi ya. Silakan. Alamat ini mungkin kita akan kasih sharing map Google-nya di Masjid As-Siddiq ini. Insya Allah masjid ini juga terbuka untuk umat. Oke, akhir kata dari saya mohon maaf, saya Hairus pamit undur diri, dan saya Irfan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.